kembali lagi di UFO YouTube. Kali ini kita akan membahas roket. Oh ya, apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Yuk, mari kita simak materi ini. Kalian tahu gak sih perihal roket? Roket bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat umumnya di abad modern ini. Namun, apa kalian tahu cara kerja dari mesin roket, terutama yang berbahan bakar cair, masih sesuatu yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu dengan latar belakang pekerja khusus. Kalian tahu juga nggak sih perihal sejarah roket? Sejarah roket berbahan bakar cair modern mulai dikenal pada Perang Dunia Kedua, yang dikembangkan oleh Dr. Van Braun dari Jerman dengan nama V2. Dr. Van Braun pula yang memimpin pengembangan roket Saturn yang menghantar manusia pertama menginjak kaki di bulan. Adapun komponen bahan bakar roket berbahan bakar cair pada dasarnya terdiri dari dua komponen, yaitu bahan bakar dan bahan pembakar atau pengoksidasi. Roket membawa bahan pembakar sendiri karena mesin roket berbeda dengan mesin pesawat terbang yang dapat memanfaatkan udara dari lapisan atmosfer rendah untuk proses pembakaran yang menghasilkan daya dorong. Sedangkan roket pada umumnya dirancang untuk mencapai ketinggian di luar lapisan atmosfer, sehingga roket perlu membawa bahan pembakar sendiri selain bahan bakar pada umumnya. Adapun yang harus kalian tahu perihal prinsip kerja roket. Prinsip kerja roket mirip dengan prinsip terdorongnya balon mainan. Sebuah roket mengandung tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair. Kedua bahan bakar ini dicampur dalam ruang pembakaran sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan gas panas yang akan menyembur keluar melalui mulut pipa yang terletak pada ekor roket. Terjadi perubahan momentum gas dari 0 menjadi mv selama selang waktu tertentu atau delta T. Ini menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas sesuai dengan persamaan F sama dengan delta P dibagi delta T. Gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda per satuan waktu dengan arah ke bawah. Sesuai hukum 3 Newton, timbul reaksi gaya yang dikerjakan gas pada roket yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Jadi, gas akan mengerjakan gaya ke atas pada roket, sehingga roket akan terdorong ke atas. Dalam prinsip peluncuran roket tersebut, digunakan teori hukum kekekalan momentum, di mana besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Prinsip roket seperti yang dicontohkan di atas, prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Pada keadaan mula-mula, sistem dalam hal ini roket dan bahan bakar diam, sehingga momentumnya sama dengan 0. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap, sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Berdasarkan hukum ini, kecepatan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket dan kelajuan pancaran gas. Pada dasarnya, kedua besaran ini terbatas,
sehingga digunakan roket-roket bertahap atau multi-stage rocket, yaitu beberapa roket yang digabung bersama. Begitu bahan bakar tahap pertama telah dibakar habis, maka roket ini dilepaskan. Sekian materi UFO YouTube untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya. Dadah!